Umat Hindu dan Islam di Bali sejak lama hidup berdampingan dengan rukun. Ya, ini terbukti dengan adanya kampung Muslim hingga pura yang juga menjadi langgar untuk salat. Pulau Dewata, surganya para wisatawan. Di sini keanekaragaman berpadu indah menciptakan harmoni. Nilai-nilai tradisional bersanding apik dengan budaya modern. Mayoritas penduduk Bali memeluk agama Hindu, sedangkan Islam dianut oleh 7% penduduk Bali. Kedua agama selalu hidup rukun dan damai. Di Klungkung, 65 km dari Denpasar, ada perkampungan Muslim. Desa Kampung Gel-Gel namanya. Mumpung sedang berada di Bali, saya pun berkunjung ke desa yang menjadi cikal bakal munculnya komunitas Muslim di negeri Seribu Pura. Saya datang di saat yang tepat, karena penduduk desa Kampung Gel-Gel sedang merayakan kemenangan tingkat nasional. Ya, tahun ini desa Kampung Gel-Gel berhasil memenangkan lomba perilaku hidup bersih dan sehat. Pantas saja suasana di desa ini nyaman. Jalanan bersih, udara pun bebas polusi. Ini dia nih yang unik dari desa Kampung Gel-Gel. Hampir di setiap rumah yang saya temui, di depan rumahnya selalu terpasang ini dia nih, kaleng untuk mohon matikan rokok Anda di sini. Jadi setiap rumah di desa Kampung Gel-Gel terbebas dari asap rokok. Desa Kampung Gel-Gel dihuni oleh 327 kepala keluarga. Seluruhnya merupakan umat Muslim. Seni tari hadrah merupakan salah satu kesenian yang diadaptasi dari negeri Parsi. Hadrah ditarikan oleh 10 penari wanita berhijab. Uniknya, para penari menghias kepala mereka dengan udeng yang biasa digunakan pria Bali untuk sembahyang. Penampilan penari juga dipermanis dengan kain endek. Tarian hadrah diiringi lantunan salawat Nabi Muhammad yang berpadu dengan gamelan Bali dan rebana. Kalau berkunjung ke desa Gel-Gel, jangan lupa melihat Masjid Nurul Huda. Dibangun sejak abad ke-14, Masjid Nurul Huda adalah yang tertua di Bali. Masjid ini merupakan saksi awal mula penyebaran Islam di Bali, yaitu pada zaman Raja Dalem Ketut Ngelesir. Pada saat itu dia mendapatkan undangan konferensi Kerajaan Majapahit, beliau hadir, kemudian sepulangnya beliau mengajak 40 pengikut atau 40 orang yang beragama Muslim. Kemudian setelah di Bali, itulah awal cikal bakal daripada berdirinya adanya umat Islam di Kampung Gel-Gel. Pada saat itu kita mendapat persetujuan dari Raja Kelungkung, malah kita diberikan tanah hibah untuk mendirikan masjid. Dan termasuk tanah-tanah yang ada di Kampung Gel-Gel ini masih hibah dari Raja Kelungkung. Perpaduan budaya Jawa dan Bali terasa kental terlihat dari interior masjid. Meski telah berkali-kali dirombak, mimbar di Masjid Nurul Huda masih terawat dan sering digunakan dalam khotbah salat Jumat. Dari mimbar khotbah ini udah kelihatan ya Pak perpaduan
Hindu dan Islamnya ini kayak dari ornamen atasnya itu kan yang seperti di ukir-ukiran ya suka ada di pura ya. Kebetulan kita Dari desa Gelgel, perjalanan saya berlanjut ke desa Bunutin di Kabupaten Bangli. Jejak Islam di Bangli terlihat dari sebuah bangunan kuno bernama Pura Dalam Jawa atau Pura Langgar. Disebut Pura Langgar karena di dalamnya terdapat tempat ibadah bagi umat Muslim. Langgar di kompleks pura dibuat pada pemerintahan Raja Bunutin, Ida Idewemas Blambangan. Oh iya beli. Ya, mau ke pura Iya mau ke dalam sebaiknya gitu. pakai selendang dulu. Oh, pakai Ya, selendang. karena aturan di pura memang mengharuskan pakai selendang. Di dalam juga katanya ada langgar gitu buat umat Muslim sholat ya. Betul. Tapi kalau aku mau sholat di sini bisa nggak? Bisa. Iya, Mega. Aku mau ke desa Kampung Gagal. Siapa? Kalau Bang Lingsir, yang aku tahu kan pura ini adalah satu-satunya pura di Bali ini yang mempunyai tempat ibadah untuk umat Muslim. Itu sejarahnya bagaimana ya? Jadi pada waktu pemerintahan Idewemas Blambangan, beliau jatuh sakit lama, tidak sudah ke sana ke sini berobat tidak bisa sembuh. Nah lalu ya, atas inisiatif Idewemas Bunutin adiknya, lalu Newes Raya Nunas Raos, lalu turunlah Tuan Allah. Jadi Tuan Allah itu berkata bahwa aku dewaning Tuhan Allah, buatkan aku langgar tempat memuja aku. Namun karena Pura Langgar adalah tempat suci umat Hindu, tidak sembarang orang boleh masuk. Hanya pemangku yang dapat masuk ke dalam Pura Langgar alias Pura Dalam Jawa. Langgar itu dari mana ya bisa ketahuan dari bangunannya nih? Kalau kita lihat dari segi bangunannya, atapnya itu berendak dan pintunya ada berendak. 4. Pintu ada 4. Oh ini salah satunya ini Agung ya? Di Pura Langgar, umat Muslim dapat menjalankan salat di pendopo. Hanya di sini saya bisa salat walaupun sedang berada di pura. Untuk menghormati Islam, umat Hindu di Pura Langgar tak pernah menggunakan babi sebagai sesajen. Mereka menggantinya dengan ayam atau itik. Toleransi antar umat beragama inilah yang membuat Bali kian mempesona. Sudah sepantasnya keberagaman bukanlah pemecah, melainkan pemersatu bangsa. Giovanni Anggasta Alma Silva melaporkan untuk NET.